teman-teman. Oke, di sini pada video kali ini aku mau sharing nih tentang pertanyaan sidang skripsi yang biasa diajukan oleh si penguji pada bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. So, stay tune ya. Nah, bagi kalian yang mau tahu nih pertanyaan apa saja yang ada di bab 1, linknya saya kasih di description box ya. Pertanyaan pertama, kenapa kamu memilih teori itu? Nah, di sini kalian bisa ngejawabnya, yaitu karena teori yang saya pilih itu lebih baru. Sebutkan tahun dari teori buku yang kalian ambil, misalnya tahun 2020 ataupun tahun 2021 emang keluaran baru. Lalu kalian juga bisa menambahkan jawaban dengan karena teori tersebut lebih relevan dengan judul yang saya teliti. Nah, pada saat kalian menjawab kata-kata relevan, pasti si penguji akan jawab lagi, lalu relevan tidak antara latar belakang dan arah pembahasan judulmu. Nah, di sini kalian harus bisa menjelaskan bahwa antara teori dan judul yang kalian teliti itu benar-benar relevan, artinya ada hubungan gitu kan. Gak akan mungkin kan kalian ngambil judul apa tapi ngebahas teori yang lain gitu kan. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apa fungsi dari kajian teori? Nah, di sini karena kalian di bab 2 memaparkan tentang kajian teori, kalian harus tahu nih fungsi dari kajian teori itu sendiri apa. Yaitu yang pertama, fungsi kajian teori itu adalah sebagai jembatan bagi peneliti ataupun sebagai pedoman ataupun sebagai tolak ukur dan sumber hipotesis. Fungsi lainnya yaitu untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, mempersempit pembatasan masalah, dan mengarahkan tujuan dari penelitian yang diteliti. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa fungsi adanya penelitian terdahulu? Nah, biasanya nih dalam skripsi kalian pasti mencantumkan penelitian terdahulu baik itu di bab 1 ataupun di bab 2. Tapi kebanyakan penelitian terdahulu dicantumkan di bab 2. Maka dari itu, pasti si peneliti akan menanyakan sih, kenapa sih kamu mencantumkan adanya penelitian terdahulu dalam skripsimu? Nah, di sini kalian bisa menjawab, fungsi penelitian terdahulu itu adalah untuk membantu peneliti mencari perbandingan, membantu memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Lalu, adanya penelitian terdahulu ini juga dapat mengembangkan penelitian untuk menghasilkan penelitian yang baru. Nah, pertanyaan selanjutnya di bab 2 itu biasanya kalian harus hafal satu ataupun dua ataupun beberapa definisi menurut pendapat para ahli dari poin-poin yang ada di judulmu. Misalnya judulmu ada pengaruh personal selling. Nah, kalian harus bisa menjelaskan apa itu personal selling menurut pendapat para ahli yang kalian tuliskan di skripsi tersebut, ataupun misalnya definisi-definisi yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan sidang skripsi yang ada di bab 3. Pertanyaan pertama yaitu metode apa yang kalian gunakan dan pendekatan apa? Nah, di sini kalian bisa menjawabnya dengan cara bahwa kalian menggunakan metode penelitian kuantitatif atau kualitatif ataupun mixed method. Nah, dengan pendekatannya kalian bebas mau itu pendekatan secara deskriptif, kausal, ataupun apapun itu yang sesuai dengan metode penelitian yang kalian gunakan atau kalian paparkan di bab 3. Nah, setelah itu pasti kalian akan ditanya kenapa kalian memakai metode ini. Nah, di sini pasti jawaban kalian adalah karena memang untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti untuk mencapainya, metode ini sangat tepat dan sangat cocok untuk digunakan. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa jenis data penelitian Anda? Nah, di sini kamu harus tahu nih bahwa dalam penelitian itu ada dua data, yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Untuk data primer adalah data pokok yang didapatkan saat melakukan penelitian, seperti angket ataupun wawancara. Nah, untuk data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan dari staf keuangan, dari HRD, bisa berupa dokumentasi, data penjualan, struktur organisasi, visi, misi, penghargaan perusahaan tersebut, dan lain-lain.
Yang pertama, untuk metode kuantitatif itu pasti akan ditanya tentang pengertian dari kuantitatif itu sendiri. Lalu pengertian populasi apa, pengertian sampel apa, teknik-teknik pengambilan sampel pun kalian harus tahu apa saja, dan pengertian-pengertiannya. Lalu karena memang biasanya kuantitatif itu menggunakan angket, pasti kalian akan memilih menggunakan skala Likert atau rasio ataupun jenis pengukuran lainnya. Nah, kalian harus tahu nih perbedaannya apa saja. Lalu, kalian juga pasti akan menggunakan pengolahan data SPSS ataupun pengolahan data yang lain. Namun di sini saya akan menggunakan penjelasan tentang SPSS. Nah, di sana pasti kalian ada uji-uji tertentu. Dan kalian harus tahu nih uji statistik deskriptif sebelum melakukan uji regresi linear. Nah, di sini kalian harus tahu uji validitas itu apa, uji reliabilitas itu apa, uji normalitas itu apa, uji F, uji T, uji autokorelasi, uji koleniarialitas, uji heteroskedasitas, uji R-square, R, determinan. Kalian juga harus tahu itu fungsinya apa dan pengertiannya apa. Jadi memang untuk kuantitatif itu dosen-dosen itu berbeda-beda ya. Jadi pasti kebanyakan ditanyakan adalah tentang fungsi-fungsi yang dihasilkan oleh SPSS-nya itu sendiri. Apa hasil penelitian Anda? Nah, di sini kalian harus bisa menjawab hasil penelitian Anda secara ringkas, secara keseluruhan, agar apa yang kalian temukan atau hasil penelitian yang kalian temukan itu bisa menjawab rumusan masalah yang telah kalian rumuskan di bab 1. Sedangkan untuk pertanyaan di bab 5, yaitu biasanya penguji akan menanyakan apa kesimpulan dari penelitian Anda. Ataupun nanti penguji juga akan bertanya apa manfaat penelitian Anda. Apa saran yang diberikan oleh Anda kepada perusahaan yang Anda teliti? Lalu apa temuan hasil penelitian Anda? Nah, kalian jangan bingung sih untuk hasil temuan. Sebenarnya hasil temuan ataupun kesimpulan itu sama aja. Jadi kalian hanya akan menjawab tentang kesimpulannya itu seperti apa dari hasil penelitian Anda. Nah, segitu dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan sidang skripsi yang dapat saya sharing dengan kalian berdasarkan pengalaman saya dalam menghadapi sidang skripsi kemarin. Oke, semoga bermanfaat.